Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Eka Kurniawati, owner dari Ombak Food, Foodie Ombak Bersatu, yang berlokasi di Kampung Ombak, Desa Bonjuruk, Kecamatan Jongat, Kabupaten Lombok Tengah. Usaha kami namanya itu UD Ombak Bersatu, brand kami Ombak Food gitu. Jadi kami menggunakan ombak karena kami memang domisilinya di Kampung Ombak. Jadi karena dulunya Kampung Ombak ini terisolir dari mana-mana, jadi kami berusaha untuk mengenalkan. Kalau ditanya kok ombak, ya kami ada tinggalnya itu di Kampung Ombak yang ada di Desa Bonjuruk, Kecamatan Jongat, Kabupaten Lombok Tengah. Jadi kami bisa mengenalkan dari kampungnya, desanya, bahkan kecamatannya, kabupatennya gitu, Mas. Saya ke Kampung Ombak itu 2002 karena menikah dengan suami yang memang asli sini itu. Nah, sebelum terjun di UKM, saya dulu sempat kerja di beberapa instansi. Kemudian kok hati tergerak untuk mencoba membangun daerah tempat tinggal gitu. Alhamdulillah ketagihan, Mas, sampai sekarang. Ternyata asik di dunia UKM ini, luar biasa. Waktunya lebih fleksibel ketimbang kita kerja di kantoran. Saya coba flashback ya, Mas, ya, sebelum ini terbentuk. Dulu di Kampung Ombak ini kehidupannya masih benar-benar seperti puluhan tahun yang lalu di Jawa, Mas, waktu itu. Tingkat pendidikannya yang masih rendah, terus tingkat penganggurannya yang tinggi. Itulah yang membuat saya tergerak. Bagaimana caranya saya harus melakukan perubahan di sini, membangun mindset. Masyarakat itu ternyata nggak mudah. Nah, banyak sekali yang tidak mendukung saat itu apa yang saya lakukan, terutama para tetua waktu itu. Nah, tetapi saya memiliki cara supaya mereka itu ternyata berbalik mendukung ke usaha kami gitu. Caranya saya rangkul, Mas. Saya rangkul mana orang-orang yang benar-benar kontra waktu itu dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya bangun waktu itu untuk membuat suatu kegiatan bermanfaat masyarakat. Itu saya, keluarga mereka, cucunya, ponakannya, anaknya, itu saya jadikan pengurus, Mas. Saya jadikan pengurus di KWT Ombak Bersatu saat itu. Jadi mereka merasa kayak, oh ternyata kami bermanfaat juga. Nah, dari situlah mulai terbangun kayak kepercayaan. Tentunya dengan adanya Ombak Food ini, yang pertama sangat kelihatan dampaknya itu perubahan mindset, Mas. Kalau dulu di sini itu punya uang berapapun mereka nggak tahu uangnya harus diapain. Nah, begitu ada Ombak Food dan kami juga mengikutkan pelatihan ke dinas-dinas itu kan biasanya diminta untuk pelatihan. Nah, kami mengutus mereka bergantian gitu. Nah, dari situlah mereka terbangunlah mindset berpikirnya gitu. Oh, ternyata banyak loh yang bisa kita lakukan. Ternyata kita bisa loh seperti orang-orang di luaran sana, bisa menjadi perempuan-perempuan yang memiliki karya dan bisa berdaya saing gitu. Karena sudah terbangun mindset ya, Mas, karena sudah terbangun mindset, oh ternyata banyak yang bisa kita lakukan. Berwirausaha itu ternyata seperti ini. Begitu mereka sudah memiliki ilmunya, uang juga sudah ada, mereka akhirnya minta izin ke saya, Mas. Ibu,
kalau misalkan saya buka usaha sendiri bagaimana? Wih, goal saya tercapai saat itu. Saya ngerasa begitu karena di awal kan saya kepinginnya saya ingin membangun atau merubah mindset berpikir orang-orang yang sebenarnya tertidur nyenyak menurut saya. Nah, mereka akhirnya terbangun pelan-pelan terbangun dengan adanya beberapa pelatihan-pelatihan yang pernah kami ikutin, dan mereka punya circle baru. Itulah banyak di antara mereka sudah memiliki usaha sendiri. Kalau merasa tersaingi enggak, saya malah justru ada kayak kepuasan batin. Wih, goal yang saya inginkan ternyata sudah tercapai. Sekarang perempuan-perempuan di Ombak itu mandiri, Mas. Bahkan tingkat pendidikan anak-anaknya pun juga rata-rata sudah S1. Nah, itu yang impian saya di tahun 2002 pas pertama saya ke Ombak itu. Saya harus berbuat sesuatu untuk bisa merubah mindset terutama perempuan-perempuan yang ada. Kalau bagi kami ya Mas, bagi kami itu kita itu memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Bagaimana cara kita memperjuangkannya gitu. Walaupun kita tinggal di pelosok kampung seperti Ombak ini, alhamdulillah kami sudah meraih berbagai prestasi di tingkat nasional. Nah, di antaranya kami pernah menjadi juara nasional Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2021, juga Entrepreneur Challenge juara 2 juga. Bahkan kami mencoba untuk ikut kompetisi di Universitas Indonesia. Alhamdulillah kami juga menang di 3 kategori saat itu. Ini bukti, Mas. Jadi kami kami juga supaya ini bisa menjadi inspirasi gitu, Mas, bagi banyak perempuan-perempuan di luar sana yang banyak mengeluh, oh, kami tinggal di kampung, kami tinggal di pelosok desa, apa sih yang bisa kami lakukan? Inilah buktinya, di Kampung Ombak ada kok. Kami juga bisa bersaing di tingkat nasional, kami bisa. Dalam membangun usaha ini tentunya ada up and down-nya ya Mas ya. Jadi kami tahun 2018 itu lagi berkembangnya karena belum banyak KWT saat itu, dan Ombak Food ini benar-benar alhamdulillah saat itu lagi bertumbuh. Kami lagi semangatnya, ternyata gempa dahsyat tahun 2018 ya waktu itu ya. Itu memporak-porandakan, Mas. Jadi tanaman yang ada di pekarangan kami yang tertata rapi dan itu sudah banyak menyedot tamu-tamu dari daerah-daerah luar untuk berkunjung ke Kampung Ombak. Itu porak-poranda saat gempa. Dan lebih parahnya lagi, sumber mata air yang ada di Kampung Ombak itu kebanyakan kering. Nah, itu yang membuat kami benar-benar saat itu drop, karena saya harus meminta bantuan ke PMI untuk membantu air bersih di Kampung Ombak. Seminggu 2 kali kami saat itu dibantu air bersih di Kampung Ombak. Itu alhamdulillah saat itu kami menggunakan KWT kami untuk meminta bantuan air bersih. Kemudian kami bangkit kembali, Mas. Setelah kami terpuruk karena gempa itu, kami bangkit kembali karena kami mikirnya setiap bencana itu ada peluang di situ. Nah, ternyata dengan adanya gempa itu justru banyak sekali orang-orang yang peduli pada kami, terutama di NTB ini, Mas ya. Nah, itu waktu itu kami ada pembinaan dari Pro Women, membina Ombak Food saat itu, Mas. Kami yang memang backgroundnya benar-benar tidak ada untuk usaha wira swasta itu bagaimana, kami tidak punya ilmunya saat itu. Pertama kali kami dibina itu sama Pro Women. Hampir 1 tahun kami kayak sekolah D1 waktu itu, Mas.
Kami dibina benar-benar dari nol sampai ke pengemasan, pemasaran, bagaimana itu kami dibina di situ. Dan syukurnya kami jadi duta Pro Women saat itu dan dikirim ke Jakarta untuk ikut studi banding di Jakarta saat itu. Di sana kita dipertemukan dengan orang-orang sudah sukses. Seperti Ibu Elianti Hilman, saat itu pakar nutrisi kan beliau. Terus kita diajak ke seniman pangan, kami belajar berbagai macam olahan dari bahan baku lokal. Bagaimana produk itu menjadi siap untuk dipasarkan, dari tanaman menjadi makanan, kemudian siap untuk dipasarkan, itu kami diajarkan di sana. Nah, begitu kami berkembang, alhamdulillah pangsa pasar sudah meluas, kolaborasi sudah banyak, kami bermitra dengan berbagai stakeholder. Waktu itu tiba-tiba ada COVID-19, itu drop, omset kami nol saat itu. Modal kami habis saat itu, Mas. Tetapi lagi-lagi kami harus bangkit, kami merubah sistem pemasaran kami yang dulunya offline, kami mencoba itu online. Nah, kami juga merubah produk saat itu, Mas. Jadi kita menjual produk masakan dadakan waktu itu. Kalau yang untuk camilan di saat pandemik itu siapa sih yang mau ini ya, Mas ya, untuk bertahan hidup aja sudah syukur gitu. Jadi kami melihat ada peluang untuk makanan siap saji saat itu, kami sistem delivery ini kami pasarkan melalui BAWA Group saat itu. Nah, itu udah kami bisa bertahan di saat pandemi, Mas. Saat pandemi kami sama-sama mengerti keadaan saat itu. Yang awalnya misalkan sebulan kita dapat laba sekian atau gaji sekian, tapi saat pandemi kami sama-sama mengerti ada keuntungan sedikit, ya kami bagi sama-sama sedikit gitu. Jadi mereka paham. Yang penting bertahan hidup saat itu. Ya. Nah, tetapi Mas, ada yang saya lupa, saat pandemi itu Mas, kami gunakan waktu untuk belajar. Kami ikut kompetisi-kompetisi. Nah, alhamdulillah berbagai kompetisi yang kami ikuti itu kami menang. Di situ kami mendapat hadiah. Hadiahnya tentunya berupa modal, Mas, alhamdulillah. Nah, dan dari hadiah-hadiah itu kami bisa bangkit lagi, kami gunakan untuk modal usaha lagi. Produk ombak putih itu ada beberapa macam, Mas. Jadi ada stik pelecing kangkung, ada stik duri ikan, stik kelor, ada minuman herbal juga, sari rempah. Nah, terus ada juga stik daun kelor. Jahe gulung ini sebenarnya nama aslinya itu jajaragi, Mas. Jajaragi itu camilan khas Kampung Ombak. Dulunya itu khusus dibuat untuk ibu-ibu pasca persalinan sebagai pengganti obat, karena akses ke fasilitas kesehatan dulu agak susah ya, karena memang jalannya yang waktu itu rusak parah seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu itu udah jarang sekali yang membuat, karena memang prosesnya agak rumit, Mas. Prosesnya lama, jadi semua rempah-rempah itu harus dikeringkan dulu, kemudian disangrai, seperti itu. Nah, terus saya mencoba berinisiatif untuk melestarikan resep warisan leluhur Kampung Ombak. Jajaragi ini, Mas. Nah, setelah melalui try and error kurang lebih 2 bulan waktu itu, akhirnya kami menemukan formula yang pas untuk kami pasarkan ke pasar yang lebih luas.
Kenapa kok namanya berubah menjadi jahe gulung, Mas? Dari jahe ragi ke jahe gulung. Karena waktu coba ekspansi market ke daerah lain, jahe ragi ini kurang begitu diminati karena jahe itu kan bahasa saya, Mas. Kalau ragi itu kan ini biasa bahan untuk membuat kue itu kan. Nah, mereka bingung, ini jahe ragi ini apaan itu? Kita harus menjelaskan, jahe ragi itu ini. Nah, akhirnya kami konsultasi dengan pembina UKM untuk penamaan produk ini, ketemulah jahe gulung. Nah, jahe gulung ini lebih diterima di market yang di luar Pulau Lombok. Ya, untuk jahe ragi atau jahe gulung ini ada 3 varian. Kalau awalnya memang hanya yang original aja, Mas. Nah, tapi kami coba berinovasi membuat 3 varian rasa, yaitu ada original, wijen, dan kacang tanah. Tantangannya karena masih manual, jadi kami menggunakan peralatan seadanya karena memang mesin belum ada dijual di pasaran juga. Kalau mau pesan juga harus custom gitu. Nah, kami belum menemukan vendor yang bisa membuat mesin itu gitu, Mas. Nah, tantangannya di situ karena masih manual, jadi kapasitas produksi kami juga masih belum banyak. Makanya untuk kapasitas yang perluasan pasar sebenarnya banyak sekali yang meminta ini untuk diekspor. Cuman karena kapasitas produksinya itu yang belum memadai. Nah, ini proses pembuatan jahe ragi atau jahe gulung, dan bahan-bahannya ini kami menggunakan rempah-rempah lokal, ada jahe, pala, cabai puyang, dan juga lada. Nah, ini kami masih menggunakan alat-alat yang masih manual, menggunakan daun sebagai nanti alat untuk menggulung. Ini sebelumnya sudah disterilisasi dulu dengan cara dibakar, dilayukan di api, jadi nggak cepat, selain steril juga nggak cepat sobek. Nah, ini prosesnya. Nah, ini kami menggunakan gula aren dan juga gula pasir. Nah, itu 2 gula itu dipakai buat apa? Sebenarnya gula pasir aja nggak apa-apa, bisa, tetapi kami menggunakan gula aren ini supaya lebih healthy. Dan ini adalah kelapa sangrai yang sudah dicampur sama rempah-rempah. Rempah-rempah rahasia. Nah, ini gulanya ditunggu sampai terbentuk karamel. Setelah terbentuk karamel, kemudian dicampur dengan ini kelapa sangrai dan campuran rempah-rempah. Nah, setelah tercampur rata, kemudian ditaruh di atas daun. Ya, kemudian dipipihkan. Harus hati-hati dan secepat mungkin, karena kalau kita terlambat untuk memipihkan atau menggulung nanti akan mengkristal, mengeras, tidak bisa digunakan. Ya, jadi usahakan saat masih panas langsung digulung. Ya. Setelah proses pembuatan, kemudian ke proses pengemasan. Nah, ini pengemasannya kami menggunakan kotak. Nah, ini yang jadi ini yang varian wijen. Seperti ini yang varian wijen. Jadi kami kemas satu persatu gini, kemudian dimasukkan ke
kemasan kotak ini. Nah, untuk kemasan kami punya ciri khas ya untuk desain kemasannya. Jadi semua desain kemasan kami itu ada gambar perempuan. Ini melambangkan bahwa Ombak Food itu merupakan UKM yang memberdayakan perempuan-perempuan tangguh. Untuk desain ini kami juga bekerja sama dengan beberapa desainer kemasan. Itu ada dari Bruka Design, kemudian ada juga yang dari desain kemasan dari Kemenparekraf dan juga adik-adik dari Politeknik Multimedia Jakarta. Ya. Jadi kalau yang ini dari adik-adik Politeknik Multimedia Jakarta, kemudian ada juga kemasan yang pakai toples itu dari desainnya Kemenparekraf, dan ada juga yang pakai pouch itu desain dari Bruka Design. Kalau yang ini dari desain dari Bruka Design yang warna putih, yang original. Saat MotoGP kami juga tiap tahun selalu alhamdulillah mendapat stand itu untuk berjualan di sirkuit Mandalika. Alhamdulillah respon pembeli itu bagus, Mas. Karena produk kami kayak misalkan stik pelcing kangkung itu kan khasnya Lombok. Nah, itu mereka beli untuk oleh-oleh. Nah, di toko oleh-oleh pun juga seperti itu. Alhamdulillah permintaan lagi banyak-banyaknya kalau ada event seperti ini. Gitu. Bagi para pemula atau yang ingin berniat untuk buka usaha, menurut saya itu kesuksesan itu tidak hanya bagi pegawai negeri atau bagi pegawai kantoran, tetapi buka usaha atau wira swasta itu bagi saya benar-benar luar biasa. Malah kita bisa mendesain sendiri berapa penghasilan yang akan kita dapatkan, waktunya juga lebih fleksibel. Jadi untuk adik-adik yang baru lulus kuliah atau adik-adik yang baru selesai sekolah SMA atau apa, kalau mau buka usaha silahkan, ayo. Kita bareng-bareng belajar. Banyak yang kesini, Mas, adik-adik yang magang, adik-adik yang dari universitas, itu banyak yang kesini. Dan mereka setelah lulus banyak yang terinspirasi dari Ombak Food ini. Mereka buka usaha sendiri.